Wuih, gimana kabarnya bro? Sehat? Oke teman-teman, jadi hari ini kita ngobrol bareng sama adik kandung saya sendiri. Karena belum ada orang yang bisa kita ajak ngobrol bareng. Mungkin one day, it's okay. Jadi kita di sini saya coba memanfaatkan circle terkecil dulu sampai berharap nantinya kasih kita terbesar. Wis, kita langsung aja ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat brother. Apa kesibukan sekarang? Ya kesibukan sekarang ya inilah brother, ngurus keluarga, kerja, pulang kerja, tidur. Ngurus keluarga ya. By the way, keluarganya saya dengar lagi pulang kampung kayak ya. Iya nih. Nah, sekarang nih istri sama anak lagi pulang kampung karena juga istri lagi mau sidang proposal untuk skripsinya. Oke, mungkin kalau dosennya nonton, minta tolong ya Pak, dipercepat istrinya biar bisa segera pulang menemui suaminya lagi. Ya oke, jadi ini bukan hal yang harus kita diskusikan, jadi kita skip obrolannya. Di sini yang mau diangkat obrolannya adalah terkait dengan apa persiapan kamu ketika selesai kuliah. Jadi apa yang sudah kamu persiapkan? Maksudnya kan mungkin nanti boleh sedikit cerita ya. Dulu kamu latar belakangnya apa, terus juga apa persiapan kamu tuh menuju ke dunia kerja. Karena kan kita cenderung mengambil suatu pendidikan yang insya Allah kedepannya ya sebagian besar mungkin untuk bekerja gitu. Oke, kamu apa? Oke, saya alumni Politeknik Negeri Batam, jurusan elektro. Nah, persiapan yang sebelum dilakukan sebelum memasuki dunia kerja yaitu sebenarnya lebih ke mana ya? Sebenarnya banyak yang harus dipersiapkan sebenarnya sebelum memasuki dunia kerja. Salah satunya ya untuk ke soft skill, yaitu ke public speaking, terutama ke English. Nah itu salah satu penunjang karir kita dalam memasuki dunia kerja. Nah setelah dari soft skill yaitu kita harus mempunyai skill dalam artian tuh kayak skill kita lah, kayak misalnya sebagai programmer, ke desain atau ke akuntansi dan lain-lain gitu. Nah itulah salah satu persiapan yang harus dipersiapkan untuk menuju ke dunia kerja. Oke, sip. Itu ya, public speaking. Sama, ini video juga dibuat untuk saya tuh belajar gitu bagaimana meningkatkan public speaking. Oke, elektro ya? Ya, elektro. Berarti lulus tahun berapa kemarin? Saya masuk 2016, alhamdulillah lulus 2020. Oh, tepat waktu berarti ya. Ya. Nah, asik nih guys. Seharusnya telat loh biar bisa lebih meningkatkan public speaking. Oh iya, belum kenalan loh tadi. Siapa namanya? Biar teman-teman tahu nih. Oke, nama saya Reza Himawan. Oh, Reza Himawan ya. Biasa dipanggil Reza. Reza. Oke. Reza. Ini mungkin juga video bakal dilihat oleh teman-teman kita yang SMA mungkin, maybe ya. Kamu dulu SMA atau SMK? Saya dulu SMK. Oh SMK. Di sama? Di elektro juga? Ya, saya jurusan saya di SMK Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 1 Bintan. Oh, oke. Jadi SMK-nya elektro, kuliahnya elektro juga? Ya, saya kuliah di prodi Mekatronika jurusan elektro. Oh, oke. Jadi linear ya? Ya, linear. Nah, gini. Mungkin ini ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan, Bang, tapi gimana kalau misalkan kita SMA? Memungkinkan nggak misalkan untuk lanjut di Mekatronika? Nah, sebenarnya kalau memasuki dunia kuliah ini, kita melihat passion kita, mau kemana arah dalam dunia kerja kita nanti. Nah, sebisa mungkin nanti saat mengambil jurusan, kita lihat ke situ passion kita mau kemana. Nah, jadi
walaupun jurusan kita SMA atau jurusan kita yang kita mau beli kuliah nggak sesuai, nah itu nggak masalah karena di kuliah juga bakal diajarkan dari ya istilahnya dasar gitu sama dosen. Jadi nggak perlu khawatir terkait jurusan yang mau diambil saat kuliah. Oke. Nah gini, mungkin menjadi sebuah pertanyaan juga, apa di perbedaan antara kuliah dan saat masukin dunia pekerjaan? Nah, untuk perbedaannya sebenarnya kalau bekerja ya pasti kita dapat salary ya, dapat gaji gitu. Nah, kalau kuliah ya memang untuk menuntut ilmu, tapi ya untuk persamaannya ada juga. Nah, persamaannya itu kita memang untuk lebih ke mandiri, beda sama SMA, bisa saling ya lebih dekat lah sama kawan, bisa kerjasama. Nah, mungkin di kuliah bisa tapi agak lebih ke mandiri. Nah, dunia kerja juga hal itu juga bisa kerjasama tapi lebih tutup untuk bisa mandiri menyelesaikan pekerjaan itu. Oke. Jadi memang kebetulan di posisi sekarang Dede ini menuntut ini ya, maksudnya kemandirian dalam penyelesaian pekerjaannya. Iya benar. Oke. Sekarang bekerja di Schneider. Ya, saya bekerja di Schneider ya. Nah, kan sebelum lulus magang, ya kan ada magang ya pas kuliah kan? Iya. Nah, itu kamu magang di mana? Nah, kebetulan saya magang di tempat kerja saya juga, yaitu di Schneider. Nah, jadi ceritanya ini saya magang seharusnya di periode angkatan saya ini dia seharusnya 1 tahun. Nah, tapi karena apa ya, bukan kebutuhan sih, karena ada peluang. Nah, jadi saya magang itu cuman 3 bulan. Nah, kenapa? Karena di situ saat itu ada peluang untuk menjadi employee atau karyawan. Nah, jadi di saat itu saya mikirnya saya coba gitu. Nah, saya coba untuk melamar dan alhamdulillah jebol di administrasinya. Nah, setelah dari jebol itu saya coba lagi untuk melanjutkan ke interview. Nah, sekali interview dan dicoba, alhamdulillah saya bisa dijadikan karyawan di situ. Oh, jadi tapi kamu masih tetap di periode itu ya? Masih di periode magang? Ya, tapi dalam artian periode magang, tapi bekerja gitu. Nah, enaknya di politeknik ini kan kita nggak masalah terkait magang ini. Yang penting itu masih tetap di industrial lah gitu, bukan dalam artian kita nggak bekerja gitu. Oke. Jadi fleksibilitasnya tinggi lah ya politeknik ini ya. Ya, ada toleransi, nggak harus menyelesaikan magangnya dulu. Kan kita melihat ke depan, ada yang lebih bagus dan itu dibayar untuk kerja kan. Istilahnya kita kan sekolah ini kan untuk bekerja lah. Nah, kalau melihat kondisi yang kayak tadi yang saya bilang itu ya ada yang lebih baik ya kita coba. Nah, alhamdulillah berhasil gitu. Oke, jadi maksudnya tadi itu nggak harus selesai magang dulu baru bekerja. Ya. Jadi kalau ada peluang bekerja dan bisa dikonversi untuk jadi tempat magang juga. Benar ya? Benar ya. Oke. Nah, menurutmu cerita apa yang menarik yang bisa kamu share? Karena kemarin kita sempat ngobrol. Istilahnya gini, yang memasukkan dirimu di tempat kerja itu karena bahasa Inggris dan sekarang mau dikeluarin karena bahasa Inggris. Kenapa? Ini yang menarik nih teman-teman. Nah, terkait bahasa Inggris ini, saya mungkin agak sedikit sharing terkait. Pertama saya masuk itu memang ada persiapan terkait interview ya. Nah, jadi mungkin di saat itu interview saya bisa bahasa Inggris dalam artian cocok sama HR-nya sama manajer, karena memang kondisi saat itu tempat kerja saya lagi membutuhkan. Dan saat interview ini percakapan
atau pertanyaan itu ya masih istilahnya apa ya, masih bisa kita jawab dengan mudah dan ya dalam artian kita pelajari gitu, terus ya kita tinggal presentasikan gitu. Nah di saat kondisi saat ini malah saya sudah 4 tahun, jalan 4 tahun lah. Nah saya sudah beberapa kali untuk diangkat level saya kan. Nah tapi masih juga kendala sama SR itu terkait speaking English. Oh karena Demo mau sampai ke top manajernya ya, levelnya cukup berat untuk hal seperti ya, itu. karena memang harus istilahnya harus sempurna dalam bercakap dan nggak bertele-tele gitu. Oke, berarti memang ini hampir di semua ini ya, mungkin ya, lini ya. Jadi Indonesia itu hebat dalam skill, tapi kadang kurang dalam public speakingnya ataupun percakapan dalam bahasa Inggrisnya. Nah itu yang dialami sekarang untuk mahasiswa yang sekarang lah. Dimanapun ya. Kalau sebaiknya memang harus dipersiapkan sebelum ke dunia kerja, karena itu memang untuk peluang Karir ya, karir depannya. kita ke depannya gitu. Oke, jadi sebenarnya persiapan bahasa ini nggak cuma untuk yang kerjaannya di lapangan untuk ngomong gitu ya, tapi di seperti teknik pun perlu ya untuk hal seperti itu ya. Walaupun secara skill bisa, tapi kalau mau di level yang lebih tinggi kan cenderung dia banyaknya diskusi gitu ya. Iya benar. Oke, jadi Karena bahasa Inggris memang untuk peluang kita lah, jangan nunggu ada kesempatan baru belajar. Oke. Nah, apa yang paling apa ya? Setiap orang kan pengen pasti punya karir yang bagus ya ke depannya. Iya pasti. Nah, kalau untuk persiapan karir, apa yang sudah kamu lakukan di selama waktu perkuliahan, selama berkuliah dan di tempat kerja? Nah untuk persiapannya sebenarnya banyak yang harus kita persiapin, tapi kalau dari diri saya sendiri persiapan untuk ke depannya itu ya terutama di skill kita harus sebenarnya skill itu nggak perlu banyak ya, yang penting satu tapi telaten atau menjadi expert di bidangnya. Nah jadi dari situ kita bakal cepat naik karirnya juga. Menjadi expert itu menjadi lebih baik daripada bisa semua. Tapi kan orang Indonesia jago deh, dia semua bisa tuh, suruh campur bisa, disuruh manjat bisa, semua bisa. Mungkin nih kamu dapat ilmu ini dari ini ya, memang di dunia kerja yang menuntut untuk sesuai pengalaman saya ya, memang fokuskan ke satu terus jadilah mahir di bidangnya itu. Oke. Terus ini terkait ini juga ya, berarti ya mental ya, pressure di bidang. Karena di dunia kerja ini kita harus kuat mental fisik sama mental health. Ya, mental kesehatan itu paling penting. Karena ketika kita kena pressure, kita harus mempunyai basic mental dan ya harus kuat gitu, nggak mudah baperan. Dan dunia kerja itu hal biasa, kalau misalnya ya kena pressure, kena marah, kena maki-maki itu, tapi nggak maki-maki kali lah, karena di dunia kerja ini ada aturannya juga gitu. Ya sebatasnya gitu. Oke. Tapi ini ya, sederhananya gini, misalkan pimpinan nih, kamu udah kerja benar tapi kamu masih kena marah, apa yang kamu lakukan agar dirimu tetap baik-baik aja gitu, atau berpura-pura baik? Sebenarnya ingat ke ini aja, ingat ke tanggal gajian kalau saya. Karena yang seperti ini ya, misalnya kita udah kerja baik terus melakukan kesalahan satu itu kita bakal salah gitu. Memang nggak dipandang kebaikan kita sebelumnya itu naluri manusia lah. Memang nggak ada manusia yang sempurna, tapi ya kita maklumi lah kalau kita kena marah, kita memang sebelumnya udah baik ya, jadi kuat-kuatin lah baperannya gitu. Tapi ada nggak kamu kedapatan kayak teman mungkin ya, ini gini deh, terkait dengan serapan di angkatanmu, maksudnya gini, saat ini teman-teman dulu kuliah
itu pada bekerja semua nggak sekarang? Nah, untuk teman seangkatan berpencar sih, nggak ini juga, nggak semuanya yang bekerja di perusahaan. Ada juga yang memutuskan untuk langsung membuka usaha sendirian. Mungkin itu bekerja juga sih, tapi ya langkahnya berbeda-beda gitu. Ada yang berwirausaha, ada juga yang ya bekerja di perusahaan gitu. Oke. Tapi dirimu nih berarti termasuk yang bekerja itu linear ya, dari sekolah, kuliah, terus bekerja juga linear ilmunya ya, sama gitu ya, Iya. tahun ke belakang. Tapi ada nggak kedapatan kayak mekatronika kok jadi chef sih? Nah, gitu. Ada nggak teman-teman yang dia tuh beda banget? Ada kawan seangkatan saya ini, dia jurusan dari SMK ya, SMK 1 Batam, dia jurusan elektro. Terus juga kuliahnya dia ngambil jurusan saya juga, mekatronika. Nah, tapi ketika saat bekerja dia malah mengambil menjadi berbisnis, kayak jualan properti. Dia kayak beli sofa misalnya dari Singapura nih. Nah, jadi dia dia sewa ruko untuk menjual properti tersebut. Nah, dia nggak berpatokan sama jurusan dia yang di belakang. Tapi sempat nggak bertanya, maksudnya apa alasan dia tuh melakukan hal itu? Nah, untuk itu saya pernah nanya sih, terus dia bilang ya dia memang hobinya ya dia mengikuti hati dia lah istilahnya, hati nalurinya gitu. Dia nggak, ternyata dia mengambil jurusan dia ini, dia ngambil selesai tapi nggak suka gitu, maksudnya bukan passionnya gitu. Jadi dia mutusin ya itu tadi, ngejual barang apa gitu, dia kembali ke jati dirinya gitu. Berarti dia memang senang di sana gitu ya. Iya. Oke. Menarik ya itu ya. Jadi memang banyak yang di teman saya pun banyak juga dia bekerja itu nggak linear dengan apa istilahnya ya, rumpun ilmunya. Tapi memang itu ya, mungkin karena ada orang dalam misalnya ODK ya, orang dalam. Orang ODK itu orang dalam lagi. Ya memang ya seperti itu ya. Tapi gini, dampak dari pendidikan yang dirimu dapat di saat kuliah itu apa? Kadang kan cenderung gini, ada yang merasa kuliah itu nggak mendapatkan apapun. Kadang cenderung mungkin ya, tadi temanmu tadi itu baru menjadi kristal sehingga dia membuka usaha karena ya dia ditempa di tempat dunia pendidikannya gitu. Nah, jadi menurut saya ini terkait kuliah ya. Kuliah ini sebenarnya bukan untuk lebih ke mana ya? Untuk kuliah ini sebenarnya lebih untuk ini, membuka pola pikir kita ya, untuk kedepannya gitu. Memang kita sangat membutuhkan pendidikan. Nah, tapi pendidikan ini bukanlah penentu untuk suksesnya kita ke depan. Nah, suksesnya kita itu tergantung diri kita juga lagi. Kita emang harus ya tetap kerja keras, tetap tetap mencari peluang lah untuk masa depan gitu. Ya, intinya bukan berarti setelah kuliah berhenti gitu ya. Iya gitu. Kita memang tetap belajar dan terus belajar. Jadi istilahnya kuliah ini emang untuk yang membuka wawasan lah, lebih terbuka wawasan kita setelah kuliah. Oke. Karena kan banyak yang merasa nih kayak pertengahan kuliah sekarang kayak merasa aku nggak ada perubahan nih gitu. Mungkin karena memang butuh proses yang panjang ya. Iya. Karena ini dirimu udah berapa tahun lulus? 2000 berapa tadi? 2020 nih 2023, udah 3 tahun. Udah 3 tahun ya berarti ya. Sampai dirimu ke titik sekarang ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir dari Reza. Tadi proses dari SMK, kuliah dan sampai ke dunia kerja. Nah, untuk generasi sekarang yang mungkin yang kadang butuh pengennya tuh simple gitu. Nah, apa
yang dirimu sudah masuk ke dunia teknik, karena saya dengar juga teknik itu pressure-nya lumayan tinggi, berbeda dengan yang di manajemen, dan dunia kerjanya juga berbeda pressure-nya. Menurutmu apa pesan yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman? Nah, untuk terkait pesan, ketika ingin kuliah, kita harus memikirkan kedepannya kita ingin jadi apa, dan konsistenlah di jurusan itu, dan jadilah mahir dan menjadi expert di situ, dan perbanyaklah relasi, dan juga ya konsisten. Itu sih pesan saya. Oke, thank you. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman pengen duduk di sini, pengen sharing tentang apapun, silakan komen. Terima kasih. Sampai ketemu di TMS berikutnya.